Karena awalnya Pak Ishak bergabung dengan KSP Sejahtera Bersama. Ya, sebenarnya saya termasuk orang yang tidak percaya kepada koperasi beberapa tahun ini karena banyak sekali yang gagal bayar sejak dulu. Tetapi dari marketing mereka yang gencar mempropagandakan produknya, kebetulan marketing itu juga masih ada hubungan famili dengan saya. Jadi selain percaya karena famili, dia juga menunjukkan suatu sertifikat-sertifikat dari pemerintah, seperti tadi sudah disampaikan kalau tidak salah. Sehingga itu menambah keyakinan saya bahwa pemerintah saja sudah memberikan penghargaan begitu banyak. Justru wali kota maupun ada waktu itu ada politisi Bapak Sandiaga Uno juga menyatakan koperasi ini adalah koperasi sehat dan layak untuk kita menyimpan uangnya di sana. Dari situlah maka yang tadinya saya tidak berminat sama sekali sehingga mulai memberikan kepercayaan dan saya mencoba untuk memasuki simpanan di dalam koperasi ini. Baik, selanjutnya apa yang dimana Anda menyadari bahwa ada gagal bayar di Koperasi Sejahtera Bersama ini? Ya, gagal bayar itu kebetulan pada waktu simpanan saya jatuh tempo bersama keluarga juga, itu saya cairkan. Jadi seminggu sebelum adanya informasi gagal bayar, saya cairkan menggunakan formulir yang tersedia dan sudah disetujui oleh kepala cabangnya, diajukan ke pusat, tapi jawabannya mulai hari ini tidak ada pencairan. Jadi saya sudah upayakan bagaimanapun juga mau ketemu dengan pengurus, pengawas, sama sekali tidak bisa. Sampai hari ini saya tidak bisa berhasil ketemu dengan pengurus maupun pengawas. Mereka sengaja menghindar, lari dari pertemuan-pertemuan yang kita mau inginkan. Saya sudah berkali-kali datang secara pribadi, secara berkelompok. Justru kami sampai mengadakan suatu RALB yang akhirnya gagal karena mereka juga lebih cermat menghadapi kita sehingga mereka bisa menggagalkan acara kita. Akhirnya quorum tidak tercapai. Baik. Itu sampai hari ini para pengurus entah di mana saya juga tidak bisa menemukan. Di rumahnya pun kosong. Kami sengaja ingin tahu kenapa uang saya ditahan, di mana uang-uang yang segitu banyak, dan apa alasannya. Tidak pernah ada surat, tidak pernah ada pemberitahuan secara resmi dari mereka kepada saya sebagai anggota yang menyimpan uangnya. Baik, turut bersimpati terhadap apa yang terjadi terhadap Pak Ishak. Pak Ishak, untuk informasi, berapa total uang yang Anda setorkan ke KSP Sejahtera Bersama? Ya, saya satu keluarga, satu atap dengan istri dan anak-anak, itu totalnya mungkin sekitar 3,3 M, 3,3 miliar. Itu sengaja saya bagi-bagi karena pengalaman dari pencairan yang kadang-kadang lebih dari sekian tidak bisa dicairkan. Jadi saya pecah-pecah menjadi satu keluarga itu. Karena sebetulnya saya hanya untuk sementara waktu saja. Mengingat kami dengan istri sudah memasuki usia pensiun, jadi itu memang segera mau dimanfaatkan. Tapi pada saatnya tiba, ternyata mendapat hal seperti sekarang yang kita alami. Diperuntukkan untuk dana pensiun ya Pak Ishak? Betul, kita Baik. untuk kehidupan masa tua supaya tidak mengganggu orang lain, tapi ternyata hasilnya yang menikmati para pengurus dan pengelolanya. Baik, berapa keuntungan yang ditawarkan pada awal ditawarkan KSP Sejahtera Bersama ini kepada Pak Ishak? Berapa persen, Pak? Setahu saya pada saat itu saya masuk 13% setahun, diterima bulanan. Kemudian terakhir tuh hanya 10%. Tapi di-cut mulai tahun 2020. Baik, berarti terakhir sekitar 10% per bulan, betul ya Pak? Setahun 10%. Setahun 10%. Ya, jadi diterima per bulan. Untuk diterima per bulan. Ya. Lalu kalau terakhir pada saat ini Anda mendapatkan informasinya seperti apa kalau dari pihak koperasi sendiri, Pak? Informasi Apakah memang ada proses pencairan begitu yang dijanjikan oleh pihak koperasi? Iya, jadi pada saat gagal bayar saya sudah menemui pengurus tapi
dihadang oleh customer service, tidak bisa ketemu mereka, langsung dilayani oleh mereka, dan ada kepala humas yang bernama Pak Dede yang menjanjikan untuk bisa dicairkan beberapa saat setelah gagal bayar itu, dan diberikan jadwal pencairan yang kalau tidak salah harusnya dicairkan pada bulan September. Tetapi sebelum September, kira-kira akhir Agustus, mereka masuk ke PKPU dan jadwal-jadwal yang sudah dijanjikan, yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama Ibu Vini, dianggap tidak berlaku lagi. Jadi pencairan pun nol, sampai hari ini kami tidak pernah menerima serupiah pun. Dari 3,3 miliar yang disetorkan, kembalinya nol ya Pak Ishak? Nol. Baik, kalau dari Pak Ishak dan keluarga sendiri melihat besarnya kerugian yang Anda alami, ada rencana untuk melaporkan ke polisi Pak? Ya, jadi laporan polisi sebenarnya sudah dilakukan sejak bulan November tahun 2020 ke Barreskrim. Pada saat itu tidak terlalu banyak yang melaporkan, tapi laporan polisi itu entah apa sebabnya dipingpong, dipindah ke Jawa Barat, kembali lagi ke Barreskrim, sampai lebih dari 2 tahun baru bergerak lagi. Ini juga aneh. Memang sekarang sudah menunggu jadwal persidangan yang akan diselenggarakan di Kota Bogor, kalau nggak salah. Baik, untuk menyimpulkan perbincangan kita pada siang hari ini, dari Pak Ishak sendiri apa harapannya Pak? Mengenai KSP Sejahtera Bersama ini, apa yang Anda harapkan begitu? Sebetulnya kalau pengurus satu baik, saya masih berharap agar KSP-SP itu bisa beraktivitas kembali, sehingga bisa mengembalikan uang dari para anggota yang mereka susah payah ditabung dari Rp1 demi Rp1. Tapi kalau memang tidak bisa, karena pengurusnya sudah dolim semuanya, mungkin akan lebih baik kalau itu ditutup saja dan sisa aset yang ada segera dibagikan pada seluruh anggota. Baik. Itu menurut saya akan lebih ada manfaatnya daripada dinikmati oleh pengurus sendiri sampai sekarang, sampai lama-lama habis. Baik, baik.